Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Krisna dari DNA Auto Logistik. Pada hari ini saya kembali lagi ke karoseri Catur Karya Cemerlang untuk melihat perkembangan progres perbaikan truk orange kita nih yang waktu video sebelumnya sudah kami bahas juga ya. Untuk proses perbaikannya saat ini sudah hampir selesai sebenarnya. Cuman kami kesini untuk memastikan apakah ada hal-hal yang masih kurang atau harus ditambah lagi untuk menyempurnakan tampilan truk kami. Nah, dari apa yang kita lihat, proses eksterior sih sudah selesai, cuman interior masih dalam proses. Nah, dari proses interior ini, hari ini masih proses pengerjaan kabin, yaitu plafonnya itu harus diganti. Tapi melihat waktunya itu sepertinya kami tidak akan memperbaiki full kabinnya ya, karena jok dan dashboard itu proses pengerjaannya cukup lama, sedangkan saat ini truk ini sudah harus beroperasi untuk mensupport pabrik yang biasa kami layani. Nah, bisa dilihat juga bahwa hari ini saya bawa anak saya untuk melihat truk ini supaya dia juga kenal nih dunia logistik, ya sedikit-sedikit ngenalin lah ke anak saya. Selain untuk memastikan bahwa proses perbaikan sudah selesai, jadwal hari ini adalah untuk penempelan logo DNA Auto Logistik di box. Nah, ini Bapak yang membantu kita nih yang biasanya kasih pengecatan logo perusahaan kita. Ini logonya, ini cetakannya lah istilahnya ya. Itu bisa dilihat bahwa cetakannya sebelumnya juga merupakan cetakan yang sama dari truk kita yang sebelumnya. Jadi diharapkan ukuran dan letaknya bisa disesuaikan dengan baik. Maka dari itu saya memastikan bahwa posisinya sudah tepat dan tidak terlalu ke pinggir ataupun terlalu ke bawah ya. Nah, ini kita sedang melakukan proses pengukuran nih, dimana enaknya sudut mana yang tepat untuk memasang logo ini. Karena sebelumnya pernah kejadian tidak kita awasi secara seksama, ternyata logo yang dipasang itu posisinya miring. Nah, makanya belajar dari kejadian itu, setiap pemasangan logo kita memastikan dengan cara datang dan mengukur sendiri nih posisi peletakan logo itu mau di mana. Jadi ketika disemprot nanti posisinya sudah sesuai dengan posisi yang kita harapkan. Itu juga supaya letaknya juga seragam dengan armada kita yang lain. Nah, selanjutnya setelah posisi sudah ditentukan, baru cetakan tersebut ditempel sesuai tempat yang kita tentukan dan disemprot dengan warna yang sesuai dengan logo perusahaan kita. Ini dia logo yang sudah jadi. Jadi di truk ini terdapat 4 sisi logo, yaitu di depan, kedua samping, dan juga bagian belakang. Selanjutnya kita menginspeksi apakah ada hal-hal yang kurang sempurna dalam proses restorasi truk ini. Dari cat depan, cat kabinnya. Ini kebetulan cat kabin dengan cat boxnya itu beda. Cat kabinnya itu dia sifatnya glossy, sedangkan bagian kabin itu dia lebih ngedove. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih kasar. Kita juga lihat bagian logonya apakah sudah dicat dengan baik di seluruh logonya. Lalu kita cek juga fungsional dari semua pintu, lalu pemasangan dari karet-karet pintu kita cek semuanya. Setelah dilakukan inspeksi menyeluruh, ternyata ditemukan bahwa pintu belakang box truk ini sangat sulit dibuka, yaitu karena bagian bawah pintu yang tergesek dan bagian kunci yang tidak bisa masuk ke lubang
dikunci dengan mudah, sehingga kita lakukan setting ulang untuk memastikan agar pintu belakang ini dapat berfungsi normal dan mudah dioperasikan oleh driver kita. Nah, dari pihak karoserinya pun sangat kooperatif ketika kita melakukan memberi masukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Pihak karoseri sangat responsif dan memperbaiki dengan senang hati. Selain itu, kita menemukan bahwa ada stiker-stiker pengaman yang masih belum ditempel dengan sempurna. Nah, kekurangan-kekurangan ini sebenarnya sifatnya adalah kekurangan minor saja, karena namanya manusia pasti ada kekurang telitian dalam bekerja. Maka itu kita melakukan inspeksi sebelum mobil ini dibawa, supaya nanti setelah mobil ini dibawa dari karoseri tidak ada lagi hal-hal yang terlupakan. Harusnya sih setelah inspeksi ini semuanya sudah lengkap. Yuk kita dengar kesan-kesan Pak Kris dari karoseri ini. Puas dengan hasilnya? Sudah kelihatan bagus, kelihatan bagus, siap beroperasional. Kapan mulai operasional nih, Pak? Mungkin besok Senin mulai. Senin tanggal 12. Sekarang yuk kita lihat hasil pengerjaannya secara lebih spesifik.